Di dalam Islam, ketika kita mendoakan, kalau kita mendoakan saudara kita yang sesama Islam, itu kan doanya kembali lagi ke diri kita, kan gitu kan? Nah, gitu kan? Nah, jadi ada satu cerita. Ini bukan cerita kosong teman-teman sekalian. Wallahi, ada riwayatnya ceritanya. Jadi Rasulullah ini punya sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Nah, ya. Rasulullah ini punya nama sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Waktu itu satu hari Rasulullah ini mau ke rumah Sa'ad. Rasulullah sampai ke rumah Sa'ad, sampai di depan pintu rumah Sa'ad, Rasulullah pun mengetok pintunya. Tok 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 tok. Dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sampai 3 kali. Enggak dijawab oleh Sa'ad. Padahal Sa'ad itu ada loh dalam rumahnya. Tapi nggak ada dijawabnya. Nah, padahal ini yang ucap salam Rasulullah loh. Rasulullah. Bukan manusia, bukan kayak kita, bukan manusia biasa. Rasulullah manusia mulia. Datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Sa'ad, nggak ada Sa'ad, diam aja. Sampai ketiga kalinya, waktu itu Rasulullah sudah mau pulang, mau berbalik, terdengar langkah kaki Rasulullah mau balik, maka Sa'ad pun membuka pintu dan menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar ucapan salammu tadi dari awal sampai 3 kali ini aku dengar Rasulullah, aku jawab. Dalam rumah itu aku jawab, cuma enggak aku perdengarkan jawabannya supaya engkau terus mengulanginya. Kayak gitu rupanya teman-teman. Jadi apa coba pelajarannya? Supaya engkau terus mengulang-ulanginya, supaya aku mendapatkan doa dan banyak mendapatkan berkah darimu ya Rasulullah. Kayak gitu teman. Jadi pelajarannya apa? Pelajaran pertama itu ternyata kita dalam Islam itu boleh cerdik untuk mengambil pahala yang terbesar. Pandai-pandailah gitu, rakuslah, gitulah. Para sahabat tuh punya banyak cara untuk mendapatkan pahala yang paling besar gitu teman-teman sekalian. Contohnya sekarang kan hari Jumat nih. Saya kasih contoh. Sekarang saya Jumat, saya sholat Jumat di saf terdepan. Misalkan saya sholat Jumat nih, saf di depan saya itu kosong. Kemudian saya nggak maju ke depan, tapi saya suruh orang lain, Pak maju Pak, silakan ngisi saf di depan Pak. Karena Bapak ini tua mungkin ya. Bapak ini yang lebih tua atau bapak ini lebih pejabat atau saya cuma rakyat biasa gitu. Pak maju Pak. Nah, padahal di dalam Islam, di dalam konsep beribadah tidak boleh. Bukannya nggak boleh, maksudnya itu berebut. Jadi siapa saja boleh ngambil satu depan. Mau rakyat kecil, mau orang tua, mau pejabat, mau orang rakyat biasa, berebut ambil saf depan. Karena saf depan kita tahu pahalanya lebih besar bagi laki-laki. Saf depan berebutlah, jangan suruh orang gitu. Jadi pandai-pandailah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari ucapan salam Rasulullah itu, yang kedua, Rasulullah itu mengucapkan salam cuman sampai 3 kali, jangan lebih. Kalau beda sama kita, ya kan? Kalau kita kayak mana? Kalau kita mau ke rumah kawan kita nih, mau ke rumah sahabat kita, ya kan? Kita rame-rame nih mau ke rumah sahabat kita. Sampai depan pintunya kita ketok-ketok, tok, kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Mana nih orang? Ngutuk pula lagi tuh. Mana lah orangnya nih? Kok nggak ada di keluar nih? Ada dalam rumahnya nih, tidur kayak ini. Coba intip lu. Coba intip, periksa lu dalam kamarnya, gitu kan? Kita intip lah deh. Oh iya, ternyata tidur deh. Woi cuk, bangun cuk, kok tidur kau begadang kau tadi malam, kan gitu lah jadinya. Aduh, adabnya enggak ada teman-teman sekalian. Islam itu Rasul ajarkan ke kita, Rasul telah mencontohkan ke kita, kalau kita ke rumah orang 3 kali enggak ada, maka balik ke rumah. Jangan sampai maksa orang, sampai ngintip ke kamar, sampai ngintip ke jendela, tengok lu, pastikan dulu ada apa enggak gitu kan. Oh, ternyata benar dugaanku dia tidur. Jangan. Bangunkan dia katanya. Jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Jadi adab itu Rasulullah mengajarkan, adab itu lebih payah belajarnya, belajar adab itu teman-teman sekalian, barulah belajar ilmu. Nah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.